يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, para alim ulama, para asatizah, ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah, di hari yang ke-11, malam yang ke-12 sudah lewat sepertiga. Wathuluthu katsir, sepertiga itu banyak. Alhamdulillah, hati kita masih senang melaksanakan puasa ini. Alhamdulillah, hati kita masih berbunga-bunga dengan qiyamu Ramadan. Alhamdulillah, hati kita masih senang untuk mendengarkan kajian-kajian. Alhamdulillah, bacaan Quran, doa, zikir, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam tak henti-hentinya. Semoga tak henti-henti pula pahala mengalir untuk kita, seperti yang Allah janjikan, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih wa ana ajzi bih. Kecuali puasa itu untukku dan aku yang akan berikan baginya pahala. Makna untukku adalah nisbatut tasyrif. Allah tidak butuh kita puasa, tapi supaya kita bangga bisa berpuasa menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah puasa itu untuk Allah. Mudah-mudahan benar-benar kita menikmatinya dan senang karena iman dan ihtisab. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kalau kita amati ayat demi ayat tentang puasa, maka kita dapatkan bahwa puasa ini menjadikan kita orang-orang yang senantiasa punya obsesi tinggi untuk menjadi orang-orang yang bermental juara, orang-orang yang cerdas, yang tidak melewatkan sedikit pun kesempatan untuk mendapatkan kemenangan. Di awal saja Allah sudah membuka dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, ini panggilan sekaligus mengapresiasi. Apa sebab? Orang beriman itu sudah tercatat calon-calon pemenang masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah.
takkan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Kalau kita sudah masuk nominator nomor nominasi, orangnya nominator ya. Ini apa arti itu ya? Hah? Calon pemenang ya? Iya enggak? Artinya unggulan. Kalau sudah masuk nominator pasti kita bersemangat. Ditambah lagi bahwa puasa itu Allah berikan pula kita motivasi, bukan kalian saja tapi juga orang-orang sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Cuman kalian diberikan keistimewaan, diberikan Ramadan. Dan pahalanya kalau kita lihat dalam banyak hadis dan ayat, umat ini selalu dilebihkan. Sampai-sampai umat sebelum kita cemburu. Kalau tidak percaya, ayo kita ke akhirat. Nabi sudah ceritakan bahwa di akhirat mereka protes. Noang tu sawantau punya banyak gaji. Kami lama bekerja sekene gaji. Contoh pegawai kini juga PNS. Nana ya awak dulu sekali pertama diangkat 65,000 je dia. Kan ya? Banyak doh. Berapa dia? 23 kopi. Anak kini berapa lepas pertama diangkat bu ya? Maluannya bu, dia hanya lah nyabuin. Kalau dia dulu memang mahal. Lo mau pulang, menghafal dan kali saya. Ya, 1.620.000, 128,26. 126,28 atau terbalik ya. Kata yang gitu. Maniannya gaji kawan-kawan dan di Saudi itu sampai ibunya 5.000. Awak 1 juta lebih. Alhamdulillah. Enya S1 tuh bang. 5.000 sampai 1,5 kan. Awak langsung berotak 1 juta mana mati. Atau je mau peklah apa-apa nak bangkit dahulu leh kami 65 biar dulu nyusatnya. Tilka ummatun qad khalat. Jadi waktu itu mereka protes, kata Allah SWT, Allah kan maha adil, tak pernah menzalimi sah. Hal zalamtukum min haqqikum syai'an? Ada hak kalian yang tidak saya bayarkan? Kata mereka enggak, bahkan dilebihkan pula. Sah? Bahkan utang-utang banyak yang diputihkan. Dan kredit-kredit nak tabahiyu diputihkan. Pajak-pajak, kalau negara kan banyak pajak kan, diputihkan. Dosa-dosa kita banyak diampuni, wa ya'fu an katsir. Terus kenapa kalian protes? Mereka gajinya besar. Kami pagi sampai siang, siang sampai asar, waktu efektif. Sedangkan umat Islam asar sampai maghrib, waktu laloyo. Adibai gaji 22 qirat. Umat sebelum kita 1 qirat. Tetapi Allah melebihkan bagi kita. Dan itu tidak ada hak untuk diprotes. Sebab yang berhak diprotes adalah kalau tidak memberikan hak kepada yang berhak. Sedangkan memberikan lebih kepada yang lain, zalika fadli utihi man asya. Itu adalah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu lah yang mencipta apa yang dikehendaki dan memilihkan. Alhamdulillah dipilihkan untuk kita. Memang orang dulu puasa dan kita puasa, tapi kita diberikan lebih. Diberikan kelebihan. Ini juga membuat kita semakin bersemangat. Semakin bersemangat untuk mendapatkan apa? Tidak tanggung-tanggung. Titel terbaik yang pernah ada. Dan itu tidak dikeluarkan oleh universitas manapun, lembaga lisensi manapun,
tetapi hanya dikeluarkan oleh yang memiliki alam semesta, Allah tabaraka wa taala. La'allakum tattaqun. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah. Apa makna paling mulia di sisi Allah? Artinya, kalau kalian ingin sesuatu, mudah Allah berikan. Kalau sudah dapat titel ini, Al-Muttaqin, Allah mudahkan. Meminta cepat dikabulkan. Karena tuan-tuan menjadi minal muqarrabin, orang-orang dekat. Makanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi segala perkara yang dihadapi. Makanya orang-orang bertakwa itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, urusannya mudah, bukan tidak dapat kesulitan, tapi dia tidak merasa sulit. Walaupun kadang kesulitan yang dia hadapi lebih sulit daripada yang dihadapi orang lain. Bukankah yang paling dahsyat cobaannya adalah al-anbiya? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujiannya para nabi. Tapi mereka selalu mendapatkan solusi yang mustahil menurut akal manusia terjadi pada mereka. Oleh sebab itu, mereka pun setelah diberikan Allah solusi, diberikan Allah rezeki, Allah mudahkan urusannya, mereka tidak langsung euforia, bergembira dan pesta, tapi mereka rata-rata mengembalikan itu semata-mata karunia. Makanya orang-orang cerdas itu dapat kemenangan, tidak ingat pesta pora, bukan. Orang-orang cerdas itu adalah bersyukur, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada sang pemberi, yang membuat sang pemberi suka. Jadi menjadi selahari raya, ayo kok jangan kadang-kadang buat pesta perayaan ini dan itu, bukan. Tapi ingatlah bagaimana untuk menyambung ketaatan di bulan puasa ini dengan ketaatan di bulan luar bulan puasa. Pesta itu enggak ada, mana ada Nabi berpesta setelah hari raya. Ada perayaan di Nabi setelah Idul Fitri, lomba pacuan kuda, lomba memanah, lomba poliban. Ada. Orang cerdas dah. Karena dunia ini hanya ayam. Seperti kata Hasan al-Basri, anta innama anta ayyam, idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. Engkau itu hanya beberapa hari. Beberapa hari. Hilang satu hari, hilang sebagian daripada kita. Kemudian setelah itu nanti orang mimpi kan tidak sadar dia mimpi kecuali setelah terbangun, sah? Orang mimpi. Bila sadar bau? Lah terjaga. Orang lalai di dunia bila sadar bau? Hah? Lah mati. Lah mati mau sadar. Bau minta pulang. Qala rabbirji'un. Ya Allah balikkan saya. Itu salah mau ke mana jong? Lolok. Habis waktu untuk menikmati dunia. Padahal dunia bukan untuk dinikmati. Dunia itu ditinggalkan. Makanya tuan-tuan yang punya kelebihan harta, jangan untuk pesta, tapi untuk dititipkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah Masjid Raya masih menerima. Iya, ini Pak Haji tadi. Masjid Raya ni mau bopo teh mau bang ya. Masih banyak para duit. Jadi kalau ada nanti perayaan sudah ayo ben ke Masjid Raya aja lebih berharga. Karena bergembira itu bukan dengan berbuat maksiat, tetapi dengan menambah taat. Lihat Nabi Fathu Makkah, apa yang dia lakukan? Sujud syukur. Lihat Muhammad al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, apa yang dilakukannya? Sujud syukur. Lihat Khalid bin Walid menang dalam peperangan, apa yang dilakukannya? Sujud syukur. Ini orang-orang hebat. Orang-orang yang cerdas. Makanya definisi cerdas dalam bahasa Islam, dalam bahasa Allah SWT dan Rasulnya, bukan mereka yang angkanya 10 matematik.
bukan yang bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya setiap menurut teori Adam Smith, dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Tidak. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang menganggap dirinya terhutang, dimiliki orang, dimiliki Allah Subhanahu wa taala, berhutang budi sama Allah dan beramal untuk setelah mati. Waktu kita di dunia singkat, tapi menentukan keberhasilan kita di akhirat. Makanya jangan sampai baru tersadar setelah mati. Jangan sampai tersadar setelah terbangun. Dan Allah menyadarkan kita dengan ini. La'allakum tattaqun. Apa makna tattaqun itu? Surga itu memang disiapkan untuk orang bertakwa. Surga itu disiapkan untuk orang bertakwa. Kalau berhasil jadi bertakwa, di akhirat kamu bahagia. Orang-orang yang tak masuk surga di akhirat baru mengaku mereka orang bodoh. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu kami mau mendengar dan mau berpikir, kita tidak masuk dalam neraka yang menyala-nyala ini. Sekarang kan mereka memperbodoh-bodohkan kita, bahwa kita pikirannya sempit, bahwa kita pikirannya picik, bahwa kita tidak berkembang. Sekarang karena mereka mengira bahwa yang berkembang itu adalah yang membangun gedung-gedung bertingkat, yang membangun jembatan-jembatan besar, yang bisa menerbangkan besi-besi. Itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, sebagian kecil dari kemajuan dunia. Tuan-tuan, maju teknologi hari ini belum bisa menandingi Fir'aun dan Haman. Sah? Iya enggak? Karya Fir'aun jadi keajaiban dunia. Karya kita hari ini ada yang masuk keajaiban dunia? Hah? Lejonya. Iya, lejonya. Banyak jadi keajaiban. Contoh, nama Bali rakyat, nama Jue apunya sah? Nama Bali rakyat, nama Jue nonogi pemerintah. Barang abi piti ndak nawu. Kan ya? Barang abi piti ugi. Nya paling mahal tapi ugi tawi. Itu keajaiban dunia aja. Nah, keajaiban dunia. Negeri Islam paling besar di dunia, tapi aliran sesatnya juga paling banyak di dunia. Uang salat tarawih untuk khusyuk, untuk tadarruh, tapi salat tarawih untuk mencetak rekor muri. Iya, salat tarawih tercepat di dunia. Memang kalau keajaiban itu ada keajaiban dunia, dosa-dosa. Jalai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ayo sampai 3 ayo sampai ayo, memang tak ada di negara lain kecuali di ada juga keajaiban dunia juga. Iya, ngaku lah. Mosong ayo sauma babezo. Jo tak pernah terjadi dalam sejarah di tempat manapun sepanjang sejarah Islam kecuali di Indonesia. Sauma bezo ayo bezo puasa. Dona awon di mana pun dah. Ayo keajaiban dunianya. Tapi yang prestasi teknologi ada dulu. Masih kalah oleh Haman dan Fir'aun. Jadi keajaiban dunia. Jadi bukan itu yang dikejar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau itu yang dikejar, itu semuanya akan hancur lebur. Dan ketika masuk kubur tak akan menemani kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita berpuasa itu bukan untuk melepaskan tanggung jawab, tapi mengejar prestasi. Kita dipanggil dengan panggilan amanu,
Kemudian tujuan tertinggi, la'allakum tattaqun. Apa hadiahnya? Hadiahnya orang bertakwa, jannah. Apa jannah itu? Fiha ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat nikmat tak pernah dilihat oleh mata kita, tak pernah terdengar ceritanya oleh telinga kita, tak masuk dalam imajinasi siapapun. Sehebat apapun orang berimajinasi menghayalkan keindahan, surga lebih indah daripada itu semua. Dan lebih istimewa dari surga itu adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Allahumma rzuqna an-nadhar ila wajhil karim. Semoga Allah berikan kita itu. Lebih nikmat dari surga. Kalau tuan-tuan nak tahu sedikit aja tentang surga, coba nanti yang sudah berbini peluk istri 70 menit. Bosan apa tidak? Kalau di surga peluk istri dari bidadari 70 tahun tak bosan. Nak coba? Akhirnya masuk semuanya je tak main coba lah. Masuk surga. Tapi kalau nak coba di rumah, cobalah 70 minit. Jadi dua nasib. Ini kaum muslimin muslimat. Kalau jadi subhanallah, wajahnya bisa kita bercermin di wajahnya. Deh, bayang saya. Tidak terbayang enggak? Gitulah surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai apapun. Nya botan tu soal balik kaki. Nya ada di memperolok-olok ya, dia terlalu dia. Bongak jadi. Apa di Al-Quran itu bercerita tentang surga, sungai-sungai isinya. Ini Quran turun di gurun pasir padang Sahara di Mekah. Maka ceritanya tentang sungai. Kalau sampai turun Al-Quran di Bukit Tinggi, cerita los dan kiosnya. Nyawa nak menggali. Di Surago nak menggali orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini orang memang auzubillah, otaknya entah apa isinya. Kenapa? Memperolok-olok. Walaupun tuan-tuan tinggal di taman yang indah, lalu diberikan, dijual atau dihadiahkan rumah. Satu rumahnya penuh dengan taman-taman, sungai-sungai, di dalamnya kebun-kebun, bunga-bunga. Yang satu tandus. Pilih yang mana? Wih, pilih yang mana? Tentu yang bertaman. Kalau ada yang milih yang tandus, mana tu? Dia tu, contoh tadi tu. Jen lah, jen taman-taman lah, jen tandus lah, kodai-kodai, los-los, kios-kios. Contoh Paswati. Bila nama mana? Mak leilang seleo. Pasti pilih nama bunga, nama ayu, nama taman sah. Dimanapun turun Al-Quran, pasti orang yang punya rasa tentu memilih yang indah-indah. Ada sungai, ada taman, ada dayang, ada perempuan. Sah? Mana tuan-tuan? Pilihan nak bawa WC, dia nak bawa WC. Nak bawa WC ke akhirat? Di akhirat, di dunia, di surga tidak ada buang hajat. Sebagaimana tidak ada wanita kita yang berhalangan. Kalau di dunia sekodok-kodok lah, sakit-sakit pala apa-apa kan. Apa sebab? Nya sarang bininya. Kan ya? Berjalan tahu tiba dak datang koma, dak dapat apa je lah. Panjang. Itu tiru. Nya ndak ada nak buani, tapi bini lah biar buani pun dia tu salah. Nah, Allah musta'an. Tapi di akhirat enggak. Lepan apa yang?
sakodok-kodok. Nah, pon yang di dunia ini kalau tuan-tuan sabar, insya Allah di akhirat tidak ada pening lagi. Di dunia kita tidak masuk surga, sebanyak-banyak awak jojok ke uang, jojok nengok uang. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang jojok. Tahu jojoknya? Nak bawa ingin nengok uang, tidak uang tu salah awak. Iya, awak tu salah. Apa pagi tuan cak bono? Apa pagi tu kayu bono? Dan tidur. Asad. Tapi di akhirat wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut semua penyakit hati itu. Sehingga semuanya ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Semuanya bersaudara, duduk berhadap-hadapan dalam kenikmatan. Tidak ada hasad. Makanya orang cerdas ini yang dikejar. Maka ayat-ayat semuanya mengajarkan kita untuk cerdas, untuk berhati-hati. Orang cerdas itu berhati-hati. Maka Allah menjelaskan dalam puasa ini, ketika selesai berpuasa, Allah arahkan kita untuk apa? La'allakum tashkurun walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian sempurnakan bilangan bulan ini dan kalian takbir membesarkan Allah. Bukan membesarkan acara, tidak. Membesarkan Allah agar kalian bersyukur. Apa makna syukur? Syukur itu satu, mengakui ini hanya semata karena nikmat Allah. Dua, bahwa kita memuji sang pemberi nikmat. Yang ketiga, kita menggunakan nikmat itu untuk berbuat taat kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian ketika ada kesulitan, orang cerdas itu selalu punya alternatif dan solusi. Puasa berat, menahan lapar susah. Kadang orang sampai sakit. Kalau sakit ada solusi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada konsep alternatif. Boleh tidak puasa, tapi nanti diganti di hari yang lain. Bukan dipaksa begitu saja, tidak. Ada alternatif. Kemudian kalau kalian meminta, nak cepat dikabulkan, kita harus cerdas. Jangan cari jalan berliku-liku. Kalau bisa akses langsung, kenapa harus melalui perantara? Makanya Allah katakan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di bulan puasa dianjurkan banyak berdoa. Lalu kemana kita berdoa? Cari syekh, cari kiai, cari habib, cari wali? Tidak. Saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti kabulkan doa orang yang berdoa langsung kepada aku. Allah tak mungkir janji. Allah pasti kabulkan. Tapi dengan catatan, tuan-tuan jangan buat penghalang dikabulkannya doa. Ada yang menghalangi dapat dikabulkan doa? Banyak. Syirik menghalangi doa kita dikabulkan. Durhaka pada orang tua membuat doa kita tidak dikabulkan. Meminta yang tidak boleh diminta, doa tidak dikabulkan. Kemudian memutus silaturahim, tidak dikabulkan. Oleh sebab itu, kalau mau dikabulkan, tuan-tuan juga harus mengabulkan permintaan Allah. Wal yastajibuni. Jadi kalau tuan-tuan ketika ingin dapat maaf dari Allah, jadilah pemaaf. Kalau mau diampuni Allah, jadilah pengampun. Mau dilapangkan rezeki Allah, lapangkan rezeki orang ketika kita lapang. Mau tidak dizalimi orang lain, jangan zalimi orang lain. Al jazaa'u min jinsil amal. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berdoalah kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Dan dengan salah satu dari tiga. Satu, seperti yang kita minta. Dua, Allah beri yang lain daripada yang kita minta. Atau Allah elakkan musibah yang sebanding dengan nikmat yang kita minta. Yang ketiga, pahala yang tak pernah
hilang insya Allah dan kita nikmati di akhirat. Makanya mana yang lebih bagus, berdoa kita sendiri mendoakan kita atau minta doakan oleh orang lain? Saya katakan para ulama mengatakan kita berdoa untuk kita lebih baik. Sebab apa? Doa itu ibadah. Kalau orang berdoa, orang yang beribadah. Orang yang mendoakan kita belum tentu dikabulkan. Walaupun Allah berjanji siapa yang berdoa untuk saudaranya dari belakang an zahril ghaib tanpa diketahui oleh saudaranya, Allah kabulkan. Tapi sekali lagi, jangan ada penghalang doa bagi pada yang berdoa maupun yang didoakan. Maka kita mendoakan diri sendiri lebih utama daripada orang lain mendoa. Kami tidak pandai doa, subhanallah. Makanya doa itu nunggu imam dulu. Biasakan kita berdoa. Kau tidak doa imam, tidak doa orang. Pai boleh, nanti dia berdoa dulu. Pai orang mati, nanti dia berdoa dulu. Pai orang sakit, nanti dia berdoa dulu. Pai wahyu, nanti dia berdoa dulu. Kapan kita berdoa? Makanya tujuan baik kadang-kadang kalau tidak tepat, hasilnya juga tidak baik. Tujuan baik kan untuk mengajarkan orang berdoa, tapi akhirnya orang tergantung pada imam terus. Akhirnya kalau tidak ada imam, tidak ada doa. Tidak ada imam, tidak ada doa. Padahal doa pada asalnya adalah pada umumnya masing-masing. Maka tidak pernah tercatat Nabi SAW selesai solat fardu berdoa bersama. Tidak ada dalam riwayat. Setelah solat fardu. Allah musta'an. Jadi berdoalah. Orang cerdas itu kalau bisa jalur cepat, kenapa jalur lambat? Koneksi langsung kepada Allah SWT. Oh, saya tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu karena kita banyak dosa. Apa obatnya? Cepat minta maaf kepadanya, istighfar kepadanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah sangat senang kita bertaubat kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian di akhir Allah mengajak kita untuk mengikuti dan memperhatikan batas-batas larangannya. Karena orang cerdas tak mau melanggar. Pemain yang cerdas tak melanggar aturan main. Sebab melanggar aturan main bisa saja didiskualifikasi. Makanya tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batas-batas larangan Allah, jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah jelaskan kepada manusia ayat-ayatnya agar mereka hati-hati lagi bertakwa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berpuasa, yang berhati-hati mengikuti apa yang Allah dan Rasul syariatkan, bukan yang kita inginkan. Karena tidak sedikit umat ingin taat tapi menurut yang dia inginkan. Kalau tonton mau jadi warga negara yang taat menurut keinginan masing-masing atau menurut aturan bernegara? Masyarakat yang taat menurut aturan, bukan mengikuti selera masing-masing. Kalau selera masing-masing itu tidak taat namanya, hawa itu, ikut hawa nafsu. Nabi sendiri dilarang mengikuti hawa nafsu. Nabi sendiri dilarang mengada-ngada dalam agama. Nabi sendiri disuruh istiqamah seperti yang Allah perintahkan, bukan seperti yang dia inginkan. Maka Nabi tak berani mengatakan kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka beribadahlah di Ramadan ini sesuai batas-batas yang Allah tentukan. Jangan mengada-ngada, karena mengada-ngada itu dilarang. Biar banyak tapi sesuai dengan aturan daripada sedikit tak sesuai aturan. Nyalah copek solat tak sesuai aturan. Nya sakeneknya tak sesuai aturan tu copek kalau main. Copek kalau main. Ya solat copek. Ya 7 minit, 20 detik. Sudah itu nanti baca tak apa-apa. Lebih baik banyak tapi sesuai aturan. Kalau bisa ya dia contoh Nabi. Kalau bisa sudah isya sampai menjelang subuh.
Solat tarawih malam kedua dia buat dia Nabi dari sudah isya sampai tengah malam. Punya sahabat tanggung Rasulullah tambah lehnya. Kalau awak kok bisa dikuang jualnya kan? Ia potong sampai nyalang subuh hampir camen tak sahur leh. Malam kedua dibuat dan Nabi nyampe tengah malamnya. Kalau awak sosol kok hidup kok tidur apanya awak bisa dikuang lah Rasulullah kan? Kok bisa nyalang 9 lah selesai tarawihnya. Kan tak nyalang dua leh. Tapi walaupun demikian kalau kita salat bersama imam sampai selesai, pertanyaan sahabat minta tambah tu manfaatnya bagi kita. Man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala salat semalam suntuk. Orang cerdas tahan napas sampai selesai. Dan insyaallah tak panjang-panjang. Ya, insyaallah tak panjang-panjang. Ambo pun tak jauh panjang-panjang. Sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain saat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang taat dan yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.